Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semua. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Fungsi Valuta Asing dan Nilai Tukar. Tapi sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Nurul Huda Handayani dengan NIM 210501147. Selanjutnya ada Susan Ruth Aprilia Tambunan dengan NIM 210501133. Lalu ada Nerisa Pasca Arfiana Hareva dengan NIM 210501164. Dan yang terakhir ada Mustika Febrianti Silalahi dengan NIM 210501163. Baiklah, yang kita masukin yang pertama yaitu ada fungsi pasar valuta asing yang akan dibacakan oleh Nerisa. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar valuta asing dan nilai tukar. Fungsi yang pertama ialah transfer daya beli. Transfer daya beli biasanya terjadi dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang melibatkan mata uang yang berbeda. Dalam perdagangan internasional, tentunya memerlukan mata uang yang berbeda. Maka dari itu, transfer daya beli merupakan fungsi yang memfasilitasi perdagangan internasional. Lalu, fungsi yang kedua, sebagai penyedia pembiayaan atau kredit. Nah, hal ini berhubungan dengan pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional yang membutuhkan waktu. Oleh sebab itu, dibutuhkan pembiayaan barang dalam perjalanan pengiriman, termasuk setelah barang sampai ke tempat tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli. Dan fungsi yang ketiga ialah mengurangi resiko falas atau valuta asing. Nah, maksudnya ialah untuk melindungi dari kemungkinan perubahan kurs secara tiba-tiba yang bisa mempengaruhi keuntungan perdagangan internasional. Nah, pasar valuta asing menerapkan hedging, yaitu pembatasan risiko terhadap kemungkinan perubahan harga. Oke, kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya ada spot and forward yang akan dibacakan oleh Mustika. Baik, selanjutnya nilai tukar spot dan forward. Nilai tukar spot adalah berapa yang Anda dapatkan ketika Anda menukar uang dengan mata uang negara lain. Sementara itu, kurs forward atau nilai tukar forward adalah ketika Anda setuju dengan pihak lain untuk menukar mata uang Anda dengan mata uang pihak tersebut di masa mendatang. Baiklah, selanjutnya ada swap mata uang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Swap adalah istilah asing yang maknanya adalah pertukaran. Swap adalah transaksi falas yang didasari oleh suatu kontrak untuk melakukan pertukaran falas melalui pembelian tunai atau berjangka dengan perjanjian untuk menjual kembali secara berjangka atau penjualan tunai berjangka. Perjanjian swap adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan bank yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi yang dilakukan. Selanjutnya ada future yang akan dijelaskan oleh Susan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang future. Future adalah kontrak berjangka panjang yang bersifat mengikat atau memberikan kewajiban kepada kedua belah pihak untuk membeli atau menjual atau underlying aset tertentu berupa valuta asing, tingkat bunga, ekuitas, dan komoditas. Berdasarkan tingkat harga yang ditetapkan saat ini, yang menyelesaikan transaksinya dilakukan secara cash settlement, di mana yang akan datang sesuai dengan expiration date yang ditetapkan di dalam kontrak tersebut. Baiklah, yang terakhir ada option. Option adalah transaksi didasari suatu perjanjian yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada pembeli untuk membeli call option atau menjual put option.
suatu falas tertentu dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi. Sekian dari hasil presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.